Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat sinergi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Di kesempatan kali ini saya memang lagi mengadakan pemupukan ya bersama anak-anak. Sekaligus saya ingin melihat perkembangan atau peninjauan ya yang sudah kita aplikasikan 2 kali pemupukan slow release yang sudah memasuki 6 bulan lebih. Nah, saat ini memang jadwalnya kita mupuk ya. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi tanaman kelapa sawit kita yang saat ini sudah diaplikasikan pemupukan Pilo slow release. Hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Ini saya perkirakan untuk satu janjangnya bisa mendongkrak di RBT antara 35 kilo ya, karena sangat besar sekali. Kalau teman-teman bisa melihat dari sini pelepahnya sangat turun ke bawah ya, terjuntai. Nah, seperti inilah hasilnya dari pemupukan yang sudah kita terapkan. Nah, ini juga teman-teman. Jadi rata-rata saat ini tanaman kelapa sawit kita yang sudah kita terapkan menggunakan pemupukan Pilo slow release yang sebelumnya sudah menggunakan pemupukan eco farming. Hasilnya sangat dahsyat ya. Namun bagi teman-teman yang masih ragu, jangan percaya dulu ya. Karena awalnya saya juga tidak percaya dengan produk yang sekecil ini. Dan menurut saya saat itu memang tidak masuk akal. Karena yang selama ini kita berikan pada tanaman, untuk satu pohon biasanya kita disuguhkan antara 3 kilo, 4 kilo. Dan saat ini kok kita diberikan cara pemupukan yang satu batang, 1 on. Dengan cara ditimbun di bawah batang ya, seperti ini. Nah, ini jaraknya kurang lebih 1 jengkal ya dari pokok tanaman. Ini sudah diaplikasikan oleh anak-anak dan istri saya. Saya tadi sudah mencangkul ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan kita mengada-ngada ya. Memang ini adalah realita yang kita alami. Nah, saat ini kita coba untuk membandingkan dari tanaman kelapa sawit punya tetangga saya. Yang ini ya, ini perbatasannya ada perbatasan. Teman-teman bisa lihat kondisi tanaman kelapa sawit punya tetangga saya. Rata-rata untuk tanamannya tidak ada buah yang begitu banyak ya. Dan pertumbuhannya memang cukup kurang kurang produktif ya. Padahal ini dulu tanaman kelapa sawit punya tetangga kita ini tanaman kelapa sawit yang saya banggakan, karena kebun kelapa sawit yang punya kita ini, punya saya maksudnya, ini adalah tanaman yang dulunya rusak ya, yang saat kita beli 1 tahun yang lalu ya, sudah lebih dari 1 tahun. Namun kita mencoba untuk menerapkan pemupukan aplikasi yang pertama kalinya ya, pupuk eco farming cair ya, yang mana kita menerapkan sesuai SOP yang dari perusahaan PT BES. Nah, inilah hasilnya. Dan saat ini kita menerapkan pengaplikasian pupuk Pilo slow release ya, yang kita lanjutkan karena sifatnya memang cukup sangat mudah. Nah, ini teman-teman bisa lihat hampir di setiap pokok tanaman ini menimbulkan buah yang begitu banyak ya, keliling. Dan saat ini memang buahnya sangat padat dan buah masaknya juga banyak. Kita akan mereview ya teman-teman ya. Di sini tadi sudah ada yang babak cangkul tadi nak, dua lubang yang buahnya kurang. Nah, saya kasih ilmunya juga teman-teman. Untuk tanaman-tanaman kelapa sawit yang sekiranya hasilnya kurang produktif. Jadi ini triknya yang sudah saya terapkan. Berikanlah pemupukan pupuk Pilo slow release itu di setiap pohon ya, setiap pohon ini seperti ini 1, kemudian ini 1. Dalam 6 bulan 2 kali aplikasi, lihat nanti pertumbuhannya yang nampak pada tanaman. Perhatikan, karena saya sudah mencoba dan menguji untuk di tanaman-tanaman yang sekiranya kurang produktif, itu saya berikan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 1 lubang ya. Ini juga 1 lubang. Nah, ini tanaman
yang ini dulunya memang tidak ada buah ya. Namun dalam kurun waktu yang memang cukup lama berproses, alhamdulillah dia memaksakan untuk mengeluarkan buah ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tanaman-tanaman yang sakit, yang sekiranya kurang produktif. Ini kita berikan perlakuan khusus. Nah, ini ya, ada para suluh tani yang sedang menerapkan pemupukan slow release. Nah, caranya main lempar-lempar saja seperti itu. Ditutup, Nak. Nah, nih. Ini teman-teman. Hasilnya biarkan tanaman yang berbicara. Nah, jadi sebenarnya tanaman tidak bisa berbicara, teman-teman. Namun dia cukup memberikan bukti ya. Yang seperti ini. Hasilnya ya alhamdulillah. Ini sudah pada berondol. Luar biasa, teman-teman. Ini hampir setiap tanaman ini menimbulkan buah yang cukup relatif banyak ya, saling berkesinambungan. Nah, seperti ini. Ini buahnya kalau kita hitung, coba kita hitung dari sini ya, dari pangkal pelepah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 janjang ya, 8 janjang yang di atas itu sudah ada calon-calon bakal buah yang sudah mulai tampak lagi ya. Jadi ya seperti inilah ilmu yang sudah kita terapkan aplikasi di lapangan. Jadi kita memang real apa adanya menggunakan produk ini berdasarkan SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan PT BES ya. Jadi intinya dari pemupukan Pilus Rolis ini pH wajib di atas 5 ya. Karena saya meyakini kenapa tanaman ini kondisinya langsung kita pupuk dari kelihatan dari daun ya. Dari daun itu tidak ada mengalami kekuningan. Dari pelepah juga hijau, itu menandakan pH yang terdapat di dalam tanah ini artinya pH-nya normal ya. Jadi kemarin kita sudah memberikan pemupukan fotosintesa ya, yang sudah kita terapkan pada tanaman kelapa sawit ini sebagai pengganti dolomit. Jadi saya meyakini tanaman ini cukup pH-nya maksimal. Dek, ini belum? Nah, ini belum mah. Tak kasih 2 lubang. Bila nggak dicek. Ini kadang kelewatan teman-teman. Para suluh tani yang memberikan pemupukan. Nah, seperti ini saya sudah sia-sia untuk mencangkul tidak diberikan pupuk. Ya, Dek. Nah, ini teman-teman. Nah, ini namanya si Raffi. Ini namanya Rizky. Nah, pupuk kita tinggal 1 ya. Satu biji. Satu ini isinya 10 saset. 10 on. Jadi 10 saset ini 1 sasetnya itu 1 on ya. Nah, ini pupuknya seperti ini. Jadi sebenarnya tanaman kelapa sawit saya ini jumlahnya kurang lebih antara 60 sampai 70 batang ya. Jadi untuk tanaman-tanaman yang kurang produktif itu kita berikan doping ya. Berikan dalam 1 pohon itu kita terapkan 2 saset ya. Ini banyak omong nih si bocil nih. Dasar si bocil. Oke teman-teman, kita akan mereview ya sampai ke tanaman sawit berikutnya ya. Nah seperti ini teman-teman. Apa enggak ngeri buahnya, ngeri teman-teman, ngeri buahnya sekali ini. Nah
Tapi ada yang meyakini dari teman-teman yang melihat channel YouTube saya, katanya ya wajar gitu kan. Namun mereka tidak tahu kondisi tanaman sawit saya seperti apa dulunya ya. Kondisi tanaman sawit yang rusak, yang memang sudah kita bedah menggunakan aplikasi pemupukan eco farming. Nah, ada juga pertanyaan yang kemarin di kawan teman itu, ya wajar itu aplikasi dari pemupukan NPK ya gitu ya. Ya bagaimana lagi, karena pemupukan eco farming itu memang wajib kita memberikan pemupukan NPK ya. Kalau yang eco farming original itu antara 30-50%. Karena di eco farming original itu nilai NPK dari pupuk eco farming original itu sudah dibatasi oleh Kementan, kurang dari 5%. Makanya kita wajib menambahkan pemupukan anorganik antara 30-50% ya. Jadi jangan menjas atau menghujat kalau sebelum tahu latar belakang kondisi tanaman kelapa sawit kita dulunya seperti apa ya. Ini teman-teman. Ini alhamdulillah teman-teman, dari efek yang kita aplikasikan pemupukan ini, tanaman kelapa sawit saya ini sampai roboh ya, karena buah yang ditopang ini begitu banyak ya. Nah, banyak itu teman-teman keliling. Nah, ini sudah dipanen, ini sudah ada masak lagi. 1, 2, nah, tuh 3, 4 janjang sudah. 5, nah 5 janjang, 6 janjang nih. Sampai pohonnya seperti ini teman-teman, sampai rebah dia, karena lahannya memang gambut. Nah, nih buahnya seperti ini juga. Ini juga sudah mulai miring. Ini buahnya saling berkesinambungan, bersusun-susun hampir setiap pokok tanaman ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini murni kita mengaplikasikan pupuk Piloseloris dan tidak ada penambahan pupuk kimia 1 butir pun ya, setelah menggunakan pupuk Selorilis. Nah, ini kita akan review ya teman-teman. Nah, ini juga ya kondisinya. Ya alhamdulillah, yang dulunya tanaman sawit ini hasilnya tidak maksimal, saat ini hasilnya luar biasa. Ini teman-teman, nah, buahnya padat, besar-besar, dan pertumbuhan tanaman pun tampak begitu hijau ya. Capek saya teman-teman, rata-rata ya memang seperti inilah tanaman kelapa sawit saya ya, hampir di setiap pokok ya. Ini juga buahnya ini yang saya lihat itu menyenangkan hati, buahnya besar-besar. Jadi teman-teman, jangan percaya dulu dengan apa yang saya bicarakan, buktikan dulu dan belilah produk-produk pupuk Piloseloris kepada agen-agen resmi yang sudah menjadi kemitraan dari perusahaan PT BES ya. Jangan membeli produk-produk yang dijual di marketplace yang harganya tidak masuk akal, karena perusahaan sudah menginformasikan bahwasanya produk yang dijual di marketplace itu adalah produk palsu ya. Karena produk pupuk Piloseloris ini sudah dipalsukan dari sebagian oknum ya. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Salam sinergi. Salam eco farming. Petani makmur. Salam pecel. Petani cerdas luar biasa, gas ganos. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk yang belum subscribe, bagaimana anak-anak? Like, komen, dan share. Dan jangan lupa Subscribe. subscribe ya. Subscribe teman-teman. Jangan lupa subscribe. Subscribe yang banyak-banyak. Yang banyak-banyak. Yang banyak-banyak. Sampai viral ya, Dak? Iya. Sampai viral. Jadi ini adalah pembuktian kita yang real ya teman-teman ya. Jadi saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan tanaman bicara.